Selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika untuk SMP kelas 8 dengan materi koordinat kartesius. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang menentukan letak titik pada bidang koordinat kartesius. Sebagaimana telah dibahas pada bagian pertama bahwa letak titik pada bidang kartesius dinyatakan dengan pasangan berurutan X, Y, di mana X merupakan nilai pada sumbu X atau merupakan skala pada sumbu X, kemudian Y dapat kita lihat skala pada sumbu Y. Sebagai contoh, letak titik A dengan koordinat 5,2, maka 5 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Maka kita peroleh letak titik A dengan koordinat 5,2. Kemudian letak titik B dengan koordinat min 3, min 4 dapat kita lihat 3 satuan ke kiri dari pusat koordinat, kemudian 4 satuan ke bawah. Atau bisa kita lihat pada sumbu X skala min 3 dan pada sumbu Y skala min 4. Maka kita peroleh letak titik B dengan koordinat min 3, min 4. Berikut sebagai contoh untuk lebih memahami bagaimana kita menentukan letak titik pada bidang kartesius, yaitu letak titik P dengan koordinat 4,6, nomor 2 titik Q, titik R, S, titik T, dan titik U. Kita mulai dari titik P dengan koordinat 4,6. 4 adalah nilai pada skala sumbu X, 6 merupakan nilai pada atau skala pada sumbu Y. Jadi 4 kita peroleh di sini nilai pada sumbu X, 6 nilai pada sumbu Y. Nah, titik pertemuan inilah letak titik P dengan koordinat 4,6. Berikutnya titik Q koordinat min 2,3. Jadi kita lihat pada sumbu X skala min 2, kemudian pada sumbu Y skala 3, kita peroleh pertemuan antara skala min 2 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y, maka disinilah letak titik Q. Kemudian titik R yang ketiga, titik R min 6, min 5. Maka kita lihat skala min 6 pada sumbu X, kemudian kita cari skala min 5 pada sumbu Y, kita tarik garis sampai bertemu. Nah, titik pertemuan inilah letak titik R dengan koordinat min 6, min 5. Kemudian untuk titik S 5, min 4. Berarti 5 kita cari pada sumbu X 5. Kemudian min 4 kita cari pada sumbu Y. Kita tarik garis. Nah, titik pertemuan inilah letak titik S. Kemudian untuk titik T min 8,0 kita cari letak titik min 8 pada sumbu X. Pada sumbu Y atau ordinatnya adalah 0, berarti 0 adalah terletak pada sumbu X. Nah, jadi min 8,0. Disinilah letak titik T. Kemudian yang keenam, titik U. Kita lihat 0 pada sumbu X. 0 itu terletak pada titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian 5 kita cari skala untuk sumbu Y. Nah, disinilah letak titik U.
Jadi perlu kita ingat bahwa untuk menentukan letak titik pada bidang kartesius, maka pada pasangan berurutan yang bagian depan itu nilai X atau absis itu kita lihat pada sumbu X atau sumbu mendatar. Sedangkan pasangan yang bagian belakang itu Y atau ordinat itu kita lihat pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Berikutnya kita akan menentukan koordinat titik-titik, yaitu ada titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, dan G. Kita mulai dengan titik A. Nah, dari titik A ini kita lihat A ini kalau kita tarik garis ke bawah, jadi yang kita lihat dulu adalah nilai pada sumbu X. Ternyata A ini bertepatan dengan skala min 8. Kemudian A ini kalau kita tarik garis lurus, ikuti garis lurus yang memotong sumbu Y, ternyata A ini terletak atau tepat pada skala 6. Artinya koordinat titik A ini adalah min 8,6. Kemudian titik B, kita perhatikan. Titik B kita tarik garis ke bawah, garis lurus ke bawah kita ikuti. Oh, ini pada sumbu X tepat pada angka 0. Kemudian kita lihat pada sumbu Y. Ternyata pada sumbu Y pada skala 5. Berarti koordinat titik B adalah 0,5. Berikutnya titik C. Titik C kita ikuti garis lurus yang memotong sumbu X, ternyata melalui skala 4. Kemudian berikutnya titik C kita ikuti garis mendatar yang memotong sumbu Y, ternyata melalui skala 3. Berarti koordinat titik C adalah 4,3. Bagaimana dengan titik D? Titik D kita ikuti. Ternyata titik D tepat pada skala 8 pada sumbu X. Kemudian kita ikuti garis mendatar sampai memotong sumbu Y. Ternyata titik D melalui skala 0 pada sumbu Y. Berarti koordinat titik D adalah 8,0. Dengan cara yang sama, maka kita bisa menentukan koordinat titik E, yaitu 0,-3. Berapa koordinat titik F? Ternyata koordinat titik F adalah min 6,-4. Berapa koordinat titik G? Kita ikuti garis vertikal dulu pada sumbu X melalui skala 3. Kita ikuti pada garis mendatar atau horizontal memotong sumbu Y di skala min 6. Berarti koordinat titik G adalah 3,-6. Kemudian pada bidang koordinat kartesius ada yang disebut dengan kuadran. Kuadran pertama ini bagian kanan atas, koordinatnya X, Y. Kemudian kuadran kedua pada kiri atas min X, Y. Kuadran 3 kiri bawah min X, min Y. Kuadran 4 kanan bawah X, min Y. Nah, berikutnya kita lihat tabel di sini, kemudian kita tentukan letak kuadrannya. Min 5,4 terletak pada kuadran 2, 6,-3, 7,5 pada kuadran 1, min 2,-6 kuadran 3, 15,11 berarti kuadran pertama, min 12,-10 terletak pada kuadran 3.
Kemudian kita perhatikan gambar di samping, ada titik PRS. PQRS merupakan layang-layang, tentukan koordinat titik Q. Maka untuk menentukan, kita buat diagonalnya PR dan PS, kemudian kita bentuk layang-layang, maka kita peroleh koordinat titik Q adalah min 4,1. Berikutnya ada titik A, B, C. Kita hubungkan dengan garis nomor 2. ABCD adalah jajar ginjang, tentukan koordinat titik D. Ingat, jajar ginjang adalah segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Berarti AB akan sejajar dan sama panjang dengan DC. Nah, ini AB sejajar DC, AD sejajar BC. Maka kita peroleh koordinat titik D adalah 4,2. Dengan nomor 3, gambarlah jajar ginjang ABFG. Di sini sudah ada titik AB. Kita bisa membuat titik FG. Ini jajar ginjang ABFG. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua bisa seperti ini, yang warna kuning. Jadi ini juga jajar ginjang ABFG. Masih banyak kemungkinan yang lain, silahkan dicoba. Berikutnya pada gambar peta. Kalau kita gambar peta untuk menentukan koordinat objek, maka sama. Pertama kita tentukan sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita buat skala, berikutnya kita akan bisa menentukan koordinat dari objek-objek yang ada di sini. Misalnya di sini sekolah berarti koordinatnya 3,2. Berapa koordinat taman? Ternyata min 2,5. Nah, pada koordinat di sini sebagai titik pusat koordinat adalah monumen. Demikianlah pembahasan kita tentang menentukan letak titik koordinat. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian.